BEI AC28 Bu Sri Nuryanti. Baik, selamat siang. Saya siang. dari asesor nomor 12 Bu ya. Di sini saya ingin menanyakan terkait dengan pengalaman kerja Ibu selama 5 tahun terakhir gitu ya Bu ya. Kemudian nanti mungkin saya akan bertanya terkait dengan self assessment tadi yang Ibu memilih 3 bidang gitu ya. Kemudian menanyakan terkait dengan literasi digital dan juga emerging skill. Baik, saya mulai di sini. Saya lihat Ibu sebagai sekretaris ya Bu ya, Iya, di dinas sosial selama kurang lebih 1,5 tahun. Iya. Itu sebelumnya di mana Bu? Saya sebelumnya tetap di dinas sosial tapi di bidang perlindungan dan jaminan sosial sebagai kepala bidang. Oke. Itu berapa tahun Bu yang di kepala bidang itu? Mulai tahun 2018 sampai 2023 November ini. Jadi sudah lama juga ya Bu ya di dinas sosial itu ya. Oke, mungkin yang pertama bisa dijelaskan dulu Bu terkait dengan Ibu kan sekarang di sekretaris dinas sosial. Mungkin pernah ada pengalaman keberhasilan atau mungkin capaian tertentu atau mungkin membuat inovasi seperti itu atau perbaikan gitu. Alhamdulillah terkait dengan kedinasan kami di sekretariat Alhamdulillah untuk capaian tahun 2024 kemarin Mbak ada peningkatan terkait program kegiatan dan realisasi kegiatan juga ada peningkatan serta kita dinas sosial mendapatkan penilaian opini dalam pelayanan publik itu dengan nilai A, alhamdulillah, yang selama 3 tahun ini belum pernah kami dapatkan. Nah ini kontribusi Ibu di dalam mungkin mencapai penilaian opini penilaian opini terkait pelayanan publik ombudsman itu. Ini kontribusi Ibu di bagian mana saja Bu? Kebetulan saya sebagai koordinator pelayanan, jadi mencakup keseluruhan tentunya mengendalikan semua seksi-seksi di dalam pelayanan tersebut. Mengendalikannya seperti apa? Mungkin apa saja Ibu arahkan gitu bagi timnya Ibu ini? Tentunya pelayanan kan menangani pelayanan yang dari berbagai jenis ya. Nanti misalkan dalam menangani pelayanan itu harus seperti ini gitu, seperti tidak boleh prosedur pelayanan bagaimana, aturannya bagaimana, seperti harus tetap diterapkan seperti itu. Ini penilaian ini setiap tahun Bu ya? Iya. Oke, ini apa memang dari Ibu sendiri ingin menargetkan tahun ini harus nilainya A nih, itu apa gimana? Memang dari tim kami memang mengharuskan seperti itu Mbak, karena itu juga terkait dengan penilaian daerah kan ada beberapa OPD yang dinilai itu, dan apabila ada salah satu OPD yang tidak nilainya bagus kan berpengaruh ke OPD lainnya, itu menyangkut nama Kabupaten Blitar juga seperti itu. Sebelumnya berarti nilainya apa? Yang nilainya kemarin itu masih kuning. Iya, kuning, sekarang hijau. Nah itu apa Bu perubahan yang Ibu lakukan gitu ya sehingga bisa meningkat gitu ya dari yang kuning sekarang bisa jadi nilai yang lebih bagus ya? Langkah yang kami lakukan kemarin ini dengan membenahi hal-hal yang menurut penilaian dari tim ombudsman itu yang kurang-kurang kita benahi, kita perbaiki dengan meningkatkan kapasitas SDM yang ada, dan alhamdulillah untuk tahun ini berhasil seperti itu. Misalkan dari segi prasarana, peningkatan layanan, terus prosedur layanannya bagaimana. Oke, kalau yang dari tahun lalu Bu, misalnya dari segi prosedur layanan itu apanya Bu yang kurang waktu itu? Waktu itu kebetulan saya masih di bidang, jadi belum begitu mengenal di bidang ini. Untuk penilaian kami masih di bidang waktu itu. Ini berarti tahun 2024. Iya. 2023 kami masih ada di bidang, jadi belum mengetahui secara detail kekurangan-kekurangan apa. Jadi yang Ibu lakukan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya seperti apa Bu sehingga bisa meningkatkan Contohnya meningkatkan sarana prasarana dari misalkan ada ranah yang ramah lansia untuk disabilitas. Kebetulan saya kan dinas sosial Mbak, jadi mungkin memang banyak sekali pengaduan masyarakat baik
dari yang kecil sampai yang sepuh, itu dari berbagai kondisi itu harus ada sarana prasarana yang ramah lansia, untuk disabil itu kami penuhi semuanya, sudah Itu memang terpenuhi. harus ada gitu Iya ya di betul. persyaratannya. Iya memang prosedurnya seperti itu. Oke, kemudian dari apalagi sih tadi yang ibu ubah gitu ya? Terkait bukti dukung, kita misalkan penetapan SK tim seperti itu, terus bukti-bukti apa itu pengaduan, terus registrasi seperti itu. Terkait administrasi kami benahi terus, sama petugas peningkatan kemampuan petugas pelayanan dan petugas pelayanan. Oh, yang ibu tadi katakan meningkatkan kapasitas SDM itu seperti apa maksudnya? Itu dengan memberi pembekalan pengetahuan, mungkin dengan apa itu sebagai pelayan kita harus bersikap bagaimana, kan masih muda-muda mungkin agak bilang kebetulan agak kurang sabar kebanyakan seperti itu kalau masih muda-muda. Itu memang apakah ada keluhan atau memang ya ingin saja untuk meningkatkan kapasitas mereka? Ya ingin saja biar semuanya dapat berjalan lebih baik lagi. Setelah mungkin ibu ikutkan pelatihan bu ya tadi ya, atau seperti apa itu? Hanya kita sementara ini hanya koordinasi intern aja. Ibu mengatakan harusnya seperti Iya, apa? iya betul. Oke, mungkin setelah ibu arahkan gitu ya, gimana sih tuh caranya ibu memantau gitu ya? Apakah mereka sudah ada progres dalam gimana caranya melayani masyarakat atau seperti apa? Ya, mungkin memang ada peningkatan Mbak. Jadi pelayanan lebih cepat dengan kita menata sistematis yang strategis. Bisa kita juga membuat IG seperti itu, pengaduan seperti itu, jadi segera tuntas gitu. Kenapa? Membuat IG untuk pengaduan itu juga ada melalui sosmed. Jadi keluhan masyarakat itu tidak harus datang ke kantor, bisa langsung ditangani melalui media sosial seperti itu. Sebelumnya belum ada itu? Belum. Oke. Sudah ada tapi kurang tersosialisasikan gitu. Maka kita ya kalau ada yang ke wilayah misalkan ada sosialisasi kita sampaikan, nanti kalau ada keluhan bisa disampaikan melalui IG seperti itu. Oke. Nah, ketika sudah ada IG itu memang ada yang mengeluhkan di situ atau? Ya, ada laporan-laporan masuk lewat situ sehingga segera tertangani. Tapi lebih banyak yang ke kantor Mbak. Kalau untuk boleh saya terus terang itu banyak yang ke kantor langsung. Tapi kalau yang dari IG juga ya ada aja gitu ya? Iya. Langsung dijawab di situ juga? Iya, kan juga ada e-lapor itu juga ada. Ya, selain IG juga ada e-lapor. Tapi itu memang sudah ada dari sebelum IG? Iya, kalau lapor ada, tapi memang belum familiar gitu. Apalagi kalau untuk orang-orang sepuh, orang yang di pedesaan itu kan tidak mengenal gitu. Iya. Penguatan sistem pengaduan, kemudian penerapan teknologi informasi ini apa tuh maksudnya? Seperti membuat itu tadi IG ya, atau seperti pamflet SOP itu kita unggah di IG biar mengetahui prosedurnya seperti apa. Selain itu adalah ibu yang menggunakan mungkin sistem teknologi informasi gitu atau sementara ya e-lapor sama itu aja. e-lapor tuh sudah ada sebelum ibu jadi ini bu yang sekretaris. Iya betul, tapi memang kurang diperkenalkan betul. Lebih banyak yang ke kantor bu ya? Betul, setiap hari pun sampai dengan saat ini banyak yang ke kantor. Alasannya apa bisa langsung gitu kalau iya. Ada sampai antri gitu. Oke, nah kemudian ada evaluasi monitoring berkala, ini bagaimana yang dilakukan? Kami kan ada semacam buku misalkan buku kunjungan seperti itu, terus sama bukti kalau sudah selesai dan belum selesai sudahnya aduan itu, kami bisa memonitor dari situ. Tiap 1 bulan sekali itu kami cek untuk tindak lanjutnya. Dan alhamdulillah tidak ada yang sampai tertunda-tunda, itu tidak ada. Penanganannya langsung. Kemudian Ibu juga menjalin komunikasi yang baik dengan Ombudsman RI dan instansi terkait untuk memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan. Ini apa Bu yang Ibu perbaiki sistem dan prosedur? Kalau kami itu selalu berkomunikasi dengan bagian organisasi selaku leading sector dari Ombudsman, kiat-kiat apa atau langkah-langkah apa yang harus kami perbaiki sehingga kami dapat bisa meraih nilai itu.
Kalau dari mereka mungkin apa Bu yang masukan dari mereka supaya itu juga jadi A tadi? Ya, itu tadi memenuhi beberapa kriteria tadi yang seperti dokumen-dokumen dokumen, terus sama sarana prasarana yang memadai. Selain itu adalah Ibu yang Sementara untuk saat ini, sementara masih itu. Iya. Oke, hasilnya peningkatan kepercayaan publik ya Bu ya. Ini Bu mengetahui tingkat kepuasan masyarakat. Kita membuat semacam apa Mbak ya, apa itu kalau datang ada logo smile, logo apa itu, nanti kalau sudah selesai pelayanan mereka mengambil gambar itu untuk dimasukkan ke kotak yang smile atau yang kurang puas seperti itu. Itu baru ada saat Ibu jadi sekretaris atau bagaimana? Sebenarnya sudah ada, iya. Dua tahun ini sudah ada, tapi tahun yang 2024 ini banyak yang mungkin karena itu tidak telaten kadang-kadang. Jadi teman-teman ini tidak telaten untuk diarahkan untuk mengisi ini dulu, itu belum telaten. Tapi sekarang juga ya masih begitu aja atau masih ada peningkatan untuk bisa memberikan feedback ke kita atau gimana? Kita ada peningkatan karena kan setiap tahun nanti kita tetap penilaian Mbak, jadi kita harus tetap meningkatkan pelayanan itu. Ini juga mau ancang-ancang sudah mau penilaian lagi. Nah, Bu, gimana sih caranya Ibu itu menciptakan sistem kerja dengan tim kerja ini yang efektif gitu Bu ya, jadi semua bisa berkontribusi aktif untuk mencapai target penilaian yang bagus gitu. Kalau kami sering mengadakan diskusi, ya, diskusi terus mengetahui untuk kurangnya apa, keluhannya apa, seperti itu. Hanya sharing-sharing gitu biasanya. Dengan santai itu, kalau saklek malah gak masuk. Gitu. Mungkin apa Bu yang Ibu ajarkan kepada teman-teman Ibu supaya bisa lancar dalam melaksanakan tugas tim? Yang pertama tentunya dengan mematuhi apa itu prosedur aturan yang ada, ya kan ada beberapa kriteria, terus perilaku, terus kecepatan dalam penanganan, respon kita bagaimana, terus segera membuat tindak lanjutnya. Mungkin dalam memperbaiki sarkas dan juga berkas-berkasnya ini ada kendala seperti apa di tengah jalan? Kalau terkait administrasi, alhamdulillah lancar Mbak, karena terus kalau terkait sarana prasarana mungkin ini kadang-kadang belum teranggarkan, itu yang menjadi masalah. Karena kan sekarang juga efisiensi anggaran itu. Kalau yang waktu itu Bu, yang Ibu membangun apa tadi Bu, yang kamar mandi seperti pegangan atau yang lansia itu alhamdulillah sudah teranggarkan. Jadi pengalaman tahun sebelumnya kan kurangnya itu, jadi kita menganggarkan untuk tahun kedepannya. Oke, kemudian ada lagi Bu pengalaman Ibu ketika mungkin ada capaian tertentu, kemudian ada pengalaman keberhasilan dalam melaksanakan tugas Ibu gitu ya. Mungkin ada lagi yang bisa diceritakan. Jadi waktu itu ada permasalahan apa sehingga menuntut Ibu untuk memperbaiki gitu. Kendalanya yang kami alami Mbak ya, kan di dinas sosial itu selama 2003 ini kan PLT, kepala dinas kan belum ada. Itu kami juga merasa agak terkendala juga karena di dinas sosial kan banyak sekali permasalahan dan harus segera mengambil kebijakan atau gimana, itu yang agak menjadi kendala juga bagi kami. Bukan, PLT-nya ada, tapi kan PLT-nya di dinas lain. Jadi kita harus intens ke beliaunya, kan jarang ke kantor seperti itu. Jadi mungkin itu agaknya. Tapi alhamdulillah selama ini lancar-lancar aja sih. Untung kantornya tuh berdekatan, jadi nggak memakan waktu lama. Kalau yang selain koordinasi dengan pimpinan Bu ya tadi, kemudian apa lagi Bu yang terkait dengan tugas-tugas Ibu sebagai sekretaris Ibu ya? Ini kan pasti pelayanannya lebih ke internal juga Bu. Iya betul, ke bidang-bidang gitu. Mungkin isu melayani internal seperti apa yang pernah terjadi? Apakah ada keluhan gitu? Alhamdulillah untuk selama ini kita baik-baik saja.
Maksud dari segi pelayanan terhadap ke bidang misalkan untuk perjalanan dinas, mamin rapat itu kan yang menghimpun dari sekretariat itu alhamdulillah berjalan dengan lancar karena ketersediaan anggaran. Kalau tahun ini efisiensinya mungkin agak lebih spesifik ya, lebih pilih-pilih seperti itu. Mana yang urgent, terus mungkin biasanya 3 orang jadi 2 orang atau 1 orang itu yang kendala seperti itu. Kalau terkait perubahan Bu ya, di pekerjaan itu pasti ada perubahan semacam regulasi, kemudian ada sistem kerja yang berubah, pola kerja yang berubah gitu ya Bu ya. Nah kemudian gimana pengalaman Ibu dalam menghadapi perubahan-perubahan? Jadi ada pengalaman spesifik ya? Alhamdulillah selama ini ya landai-landai saja yang Mbak terkait perubahan kinerja itu, karena kalau setiap ada perubahan itu kita setelah itu ada semacam kumpul bersama untuk sharing. Jadi misalkan seperti kemarin terkait penghitungan kinerja itu kan dulu memakai sistemnya apa itu namanya Sikanda, sekarang pakai Ekin itu kan juga perubahan kami dalam capaian kinerja juga, yaitu kami segera merapatkan diri bersama bidang-bidang untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memanggil misalkan dari BKD untuk memberikan sosialisasi terkait perubahan tersebut. Jadi kita bersama-sama saling belajar dengan perubahan-perubahan tersebut. Oke, yang mengusulkan harus memanggil BKD untuk sosialisasi itu biasanya dari mana? Dari Subak Kepegawaian. Iya, staf kami yang di Subak Kepegawaian. Jadi Ibu arahkan untuk memanggil dari BKD. Iya, iya. Daripada nanti 1 orang terus menularkan lagi, mungkin pemahaman orang kan nggak sama Mbak penerimanya. Lebih baik dari tim intinya kita panggil untuk mensosialisasikan kepada kita. Kemudian selain tadi Ibu sharing gitu Bu ya, gimana sih cara melayani yang baik kayak gitu. Nah mungkin ada lagi Bu, cara Ibu untuk mengembangkan kemampuan bawahan atau tim kerja Ibu selama ini seperti apa? Untuk pengembangan kemampuan, misalkan kalau ada sosialisasi atau dekat itu selalu kita ikutkan. Dekat apapun yang misalkan perencanaan, nggak harus terkait pelayanan ya, ada perencanaan itu kita ikutkan seperti itu. Mengikuti Zoom seperti itu kita ikutkan. Kemudian caranya Ibu memantau apakah dia sudah ada progres itu seperti apa setelah ikut webinar gitu. Alhamdulillah untuk perencanaan semakin meningkat Mbak kinerjanya. Ada perubahan lah, semakin cepat dalam penanganan permintaan laporan, karena mungkin dengan pengetahuan yang dimiliki beliaunya, jadi lebih cepat tanggap dalam permintaan surat tersebut. Kalau yang tadi staf Ibu yang Ibu arahkan dalam gimana caranya melayani tadi, gimana caranya Ibu memantau juga apakah dia sudah ada progres seperti apa? Kalau yang terkait pelayanan itu kan kita mengambil dari bidang-bidang, jadi kami libatkan juga kepada kepala bidangnya untuk pemantauan hal tersebut. Tidak hanya dari sekretariat, karena melibatkan dari berbagai bidang untuk penanganan pelaporan tersebut. Oke, Ibu kan pastinya dalam bekerja ada sasaran kerja Bu ya, ada target-target tertentu seperti itu. Nah, mungkin Ibu ada inisiatif untuk merubah ataupun membuat cara kerja yang lebih efektif ataupun lebih efisien atau mempermudah dalam melaksanakan tugas itu nggak sih Bu, atau bagaimana selama ini? Iya Mbak. Kami membentuk semacam tim dari tiap-tiap bidang itu kami bentuk 1 orang untuk petugas data, karena di dinas sosial itu kan banyak sekali data-data. Jadi untuk permintaan data itu kan tidak mungkin hanya dilakukan oleh 1 orang ya. Itu kita membentuk tim dari masing-masing bidang, diambil 1 orang sebagai petugas data untuk di-channelkan dengan bagian perencanaan. Seperti itu. Ini Ibu yang membentuk tim ini tadi atau bagaimana? Dulu sudah ada, kita tinggal hanya menekankan untuk kinerjanya saja. Kita menyesuaikan dengan permintaan laporan, misalnya seperti itu, seperti permintaan laporan yang ada harus segera dicukupi. Di sini Ibu perannya sebagai apanya? Koordinatornya atau seperti apa? Iya, koordinator di betul.
ketika mungkin ada yang tidak bisa memenuhi target waktunya harusnya segini tapi dia tidak bisa memenuhi datanya, jadi seperti apa Bu? Alhamdulillah selama ini terpenuhi Mbak, jadi kami belum pernah mengalami. Karena misalkan permintaan tanggal 14 itu tanggal 13 harus sudah terkumpul seperti itu. Jadi masih ada jeda 1 hari untuk itu. Misalkan ada yang molor masih ada tenggang waktu untuk penyelesaian ke OPD lainnya. Itu gimana sih Bu strategi Ibu untuk mendorong tim supaya bisa mencapai target itu? Kami sering itu komunikasi, kami sering ke bidang-bidang, nggak hanya duduk cuma manggil begitu enggak. Saya memang terjun langsung ke bidang-bidang, konsultasi apa mungkin ada permasalahan atau enggak seperti itu. Dan teman-teman sendiri juga maksudnya itu kalau ada keluhan itu segera matur. Misalkan tidak ke kabinnya, ke kami tetap kami tampung seperti itu. Bisa membuat sandwich itu perlu diletakkan. Kalau tidak diletakkan, Oke, ketika mungkin dalam pekerjaan Ibu sehari-hari Bu, karena Ibu itu mungkin melibatkan pihak-pihak yang bisa membantu kelancaran tugas itu dalam pelayanan seperti itu. Iya, sering. Kita melibatkan semua bidang untuk pelayanan. Jadi setiap hari itu ada dari perwakilan bidang itu yang kita dipiketkan ya Mbak, dipiketkan di depan untuk pelayanan itu. Kalau yang selain dari internal mungkin ada yang itu melibatkan pihak luar gitu ya. Kerja sama dengan pihak luar itu biasanya dengan Satpol PP kalau di dinas sosial ini. Dengan Satpol PP. Untuk apa itu Bu biasanya? Untuk penertiban yang anjal, gepeng. Untuk apa? Penertiban anjal, gepeng, dengan pengemis. Nah, apalagi ini marak-maraknya Mbak, banyak aduan masyarakat yang menginformasikan untuk keberadaan anjal, gepeng yang meresahkan masyarakat. Jadi kita berkolaborasi dengan Satpol PP untuk penanganan melakukan razia itu. Dan dinas sosial nanti memfasilitasi terkait asesmennya, terus penanganan selanjutnya seperti itu. Itu yang intens berkomunikasi dengan pihak Satpol PP itu dari bidang sekretariat atau seperti apa? Kami juga sering tuh sama bidang yang menangani bidang rehabilitasi sosial itu. Kami menjembatani dulu, baru setelah itu yang komunikasi dari bidang. Ada mesinnya terbuka, Oke, kemudian terkait dengan penerapan aturan Bu ya, di pekerjaan kan terkadang ada yang mungkin melanggar aturan seperti itu, atau mungkin ada tugas-tugas yang tidak sesuai dengan prosedurnya seperti itu. Nah mungkin gimana sih Bu cara Ibu itu mungkin menghadapi hal-hal yang seperti itu di sehari-hari di Kebanyakan yang kami alami itu terkait kedisiplinan Mbak. Iya. Biasanya kadang-kadang hanya ceklok saja terus menghilang itu, tapi kami berikan semacam peringatan dulu seperti itu. Kalau gimana Bu yang Ibu lakukan? Menegur secara lisan dulu, tapi kalau sering sudah berkali-kali kami berikan semacam surat SP itu loh Mbak. Surat peringatan 1, 2, 3. Kalau sudah mentok nanti kami hadapkan ke pimpinan. Tapi pernah Bu yang sampai ada surat? Tidak sampai hanya ditegur itu, insya Allah sudah waya segan gitu, malu gitu. Ibu menegurnya gitu tuh dipanggil ke ruangan? Ke ruangan. Iya. Itu yang sudah sampai di mana Bu yang Ibu panggil ke ruangan? Itu kebetulan hanya THL sebenarnya, tapi itu ini kebetulan kan dulunya dia itu drivernya kepala dinas. Jadi yang kami alami saat ini Mbak, terus akhirnya dia kan agak sering bolos gitu, karena kan kepala dinas kan nggak ada kan intensitas kemana-mana kan, jadi dia itu mungkin agak bosan di kantor kemungkinan. Terus saya pasrahin untuk melaksanakan administrasi itu sering menghilang gitu, akhirnya ya saya tegur. Nah, sekarang sudah berubah atau bagaimana? Sudah berubah. Oke. Yang lain apa Bu? Mungkin selain yang kedisiplinan? Kalau kendala kami ya itu Mbak, banyaknya pengaduan itu aja selama ini. Oke. Nah mungkin gimana Bu caranya Ibu itu memastikan bahwa tim kerja Ibu ataupun bawahan Ibu itu bisa sesuai dengan aturan semua dalam bekerja? Dengan memberikan penjelasan itu ya. Masing-masing orang kan mempunyai SK nya, tugasnya ini itu harus dibaca saya gitu, dibaca dan diterapkan seperti itu.
Ibu memberikan pemahaman seperti itu di waktu apa? Kalau terkait penilaian ombudsman ya, contohnya itu sebelum penilaian itu kami kumpulkan untuk melihat apa itu kekurangan-kekurangan apa yang perlu dibenahi. Seperti itu. Dalam usahanya kita atur, maksudnya gitu. Yang menerapkan pakai akademisi pakai ini kita compare. Memang sungguh itu waktu itu. Kesulitannya kalau sebab saya itu kan. Kemudian mungkin ada lagi Bu permasalahan sosial yang pernah Ibu hadapi dalam 5 tahun terakhir mungkin Bu. Kalau tadi kan yang dianalisa kasus kan permasalahannya kompleks gitu ya. Ibu harus dikerucutkan jadi 3 permasalahan. Kalau yang misalkan waktu itu menjadi kabit Rinjam itu waktu penanganan COVID Mbak, yang terus terang kami sangat intens. Kabit kinerja. Kabit perlindungan dan jaminan sosial, karena kita selalu dilibatkan dalam event penanganan COVID. Kita itu sebenarnya nggak pernah di rumah. Permasalahannya gimana Bu yang bingungkan waktu itu dan gimana solusinya itu? Kita pembagian personil yang agak bingung. Untungnya ada relawan-relawan dinas sosial seperti Tagana, Karang Taruna, PKH itu yang kita libatkan. Jadinya ya alhamdulillah. Karena dinas sosial kan waktu itu sebagai terkait itu tempat karantina. Terus sama bansos. Kalau dari penanganan bansos kita melibatkan semua bidang untuk penanganannya. Nah Ibu tadi ada relawan Tagana tadi Bu ya. Itu memang dari pusat memang harus kerjasama dengan dinas sosial. Tagana itu. Kalau Tagana itu memang di bawahnya dinas sosial Mbak. Iya, jadi seandainya akan ada bencana atau kejadian darurat, kita bisa merekrut mereka untuk ikut membantu. Itu memang prosedurnya seperti itu. Iya, kalau Tagana memang seperti itu. Kita libatkan saja dia kayak gitu. Kalau Tagana itu memang di bawah naungan dinas sosial. Jadi dan dia sendiri juga sudah tanggap gitu. Kalau ada bencana itu bisa langsung terjun tanpa ada komando dari dinas. Oke, ada lagi nggak Bu yang Ibu itu kerjasama dengan pihak-pihak di luar dinas gitu mungkin ada yang bisa untuk membantu pelayanan di Dinsos atau seperti apa? Kita itu terus selalu menjalin dengan pilar-pilar sosial, misalkan dari relawan-relawan, kan banyak relawan yang di luar pemerintahan kan banyak banget, itu kita rangkul untuk membantu terkait penanganan sosial. Tadi Kadit yang sebelum jabatannya sekarang itu ya? Iya. Oke, selain COVID mungkin setelah COVID reda mungkin ada permasalahan apa lagi Bu yang Ibu pernah tangani gitu ya Bu ya? Solusinya seperti apa? Kalau terkait kegiatan dinas sosial itu kan ya terkait Mbak, sudah rutinitas gitu ya, penanganan bantuan, memonitor bantuan yang dari pusat seperti itu. Jadi kita tetap melibatkan kalau di kami kan ada program PKH, BPNT itu melibatkan TKSK dan PKH, pendamping PKH. Melibatkan TKSK dan pendamping PKH. Bantuan. Nah mungkin dalam melayani mungkin ada semacam keluhan-keluhan gitu nggak sih Bu? Mungkin ada yang mengeluhkan seperti apa masyarakatnya atau Iya, kadang-kadang itu yang misalkan mendapatkan Mbak KKS-nya gitu. KKS itu kartu untuk mengambil bantuan misalkan itu. Ternyata setelah diambil itu nicknya beda, itu sering terjadi. dapatnya beda. Nicknya, jadi nggak bisa diambil nicknya orang seperti itu ya. Kita harus berproses untuk meluruskan, mendeteksi dulu itu nick siapa. Kita berkomunikasi dengan Dukcapil untuk pemadanan datanya dulu.
di sana itu kita kerjasama dengan swasta ya, dan Oke, koordinasi dengan Dukcapil gitu ya. Iya, Bu, ya. Dukcapil dan desa kelurahan setempat dari kaum menerima bantuan yang bermasalah tersebut. Kemudian biasanya setelah ibu koordinasi, kemudian gimana Bu? Langkah kita setelah Bisa mengambil atau gimana bantuan kita harus berkoordinasi juga dengan pihak banknya. pihak Bank, iya. Pihak bank untuk memastikan dan membuat rekomendasi bahwa orang ini memang benar-benar penerima bantuan tersebut. otomatis bisa Oke. kalau kemarin itu Itu di dinas sosial Bu ya. Pasti kan di tempat kerja ada semacam perbedaan pendapat, perbedaan karakter orang dan juga perbedaan kepentingan masing-masing. Jadi ada pengalaman itu dalam menghadapi perbedaan seperti itu di tempat kerja. Ada Mbak, ada, memang ada. Tapi kami mensikapinya, kalau saya gini, kalau bisa kami bilangi ya monggo, kalau enggak yaitu sudah menjadi Anda dengan pimpinan saya gitu. Karena memang ada yang memang sama sekali tidak, ya manut tidak ada, memang ada. Gimana Bu ceritanya maksudnya? Misalkan membuat surat ini harus sekarang, tidak menunggu dispensasi lagi sisi pimpinan yang lebih di atas. Itu kalau kami arahkan menunggu dispensasi dulu, nanti setelah ini baru kita lakukan langkah-langkah selanjutnya. Itu tetap bersikeras itu ada, tapi ya seiring berjalannya waktu mereka bisa memahami terkait administrasi tersebut. Yang Ibu pahami gimana Bu ketika mungkin dia akhirnya bisa memahami tadi apa yang Ibu katakan. Kita memberikan apa ya Bu, semacam alur gitu. Misalkan ya ini belum selesai diskusi, kalau Anda sudah melangkah. Ya kalau yang ini bisa mendiskusi sesuai dengan keinginan yang Anda, saya seperti itu. Yang saya tanya dengan menciptakan pengusaha-pengusaha terburu-buru gitu misalnya. Dikasih alurnya Bu ya. Iya, alurnya benar bagaimana. Mungkin ya memang belum mengetahui atau gimana. Tergantung pelayanannya. Pelayanan kita langsung. Oke, selain tim yang tadi Bu, yang Ibu untuk mendapatkan nilai A, mungkin ada tim kerja lain Bu yang Ibu jadi koordinator itu. Selain itu. Koordinator pelayanan ada. Apa Bu? Namanya koordinator, ada 2 orang Mbak, kalau lupa. Pelayanan dan apa ya kemarin, kok lupa ya Mbak. Tahun berapa itu Bu? Tahun lalu. 2023. Terkait apa ya? Maksudnya yang di dalam tim ini, pelayanan ini. Kalau ini ya tetap seperti ini. Gak ada tim lagi sudah. Oke, kalau yang terkait ombudsman sudah. Kalau yang selain pelayanan gitu ada yang gitu dilibatkan juga gitu mungkin. Misalkan jadi kegiatan yang di luar gitu ya, di luar kedinasan, di luar dinas maksudnya gitu. Ada mungkin Bu yang. Sementara ini sampai dengan saat ini belum ada. Nah ini saya lihat di portal ya. Ceritakan pengalaman saat menentukan beberapa alternatif ketika menghadapi suatu masalah. Di sini Ibu katakan pengalaman saya menentukan beberapa alternatif solusi untuk memastikan keberhasilan. Dan Ibu di sini mengidentifikasi masalah yang muncul, menganalisis dengan tim dan menentukan beberapa alternatif solusi. Nah ini mungkin cerita yang seperti apa Bu yang Ibu katakan menganalisis masalah dengan tim, terus Ibu bisa Yang menentukan terkait alternatif ombudsman solusi. tadi, misalkan dengan menganalisis keluhan apa saja, itu keluhannya apa saja, seperti itu yang di ombudsman gitu. Terus alternatifnya itu tadi melakukan prosedur sesuai aturan seperti itu.
keluhan ini didapat dari mana Bu? Warga masyarakat. Dari mana? Warga masyarakat. Itu dihimpun gitu Bu ya, terus Iya, dibahas gitu iya, Bu ya. iya. Yang banyak itu permasalahan yang apa toh gitu. Iya. Biasanya apa Bu yang dikeluhkan terus Ibu ada solusi-solusi untuk mengatasi itu? Kalau yang banyak itu Mbak terkait bantuan yang nicknya beda itu juga banyak. Solusinya itu tadi kita harus berkoordinasi dengan Dukcapil untuk pemadanan data, dengan desa kelurahan, dengan pihak bank, seperti itu, dengan pendamping PKH juga. Terkait dengan kesesuaian nicknya tadi Bu ya? Iya, betul. Bersama itu yang penanganan misalkan orang yang nggak mampu sedang mengalami sakit ya, terus tidak ada biaya itu kita juga membuatkan SKTM itu surat keterangan tidak mampu untuk mendapatkan keringanan dari pihak rumah sakit. Itu memang sudah ada sebelumnya tapi tidak tersosialisasikan atau gimana Bu? Sebenarnya sudah ada yang memang kurang sosialisasi tadi. Terus Ibu menggencarkan sosialisasi atau gimana Bu? Atau gimana? Iya, kita akan setiap 3 bulan sekali itu ada pertemuan dengan operator desa. Itu kami sampaikan untuk mensosialisasikan kepada warga masyarakat apabila menemui mengalami hal semacam itu, apabila belum tercover dalam BPJS bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu untuk biaya pengobatan. Oke, ada lagi Bu yang Ibu analisis masalahnya waktu itu dengan tim, kemudian Ibu ada beberapa alternatif solusi, pertimbangannya bagaimana seperti itu. Kadang-kadang untuk menentukan solusi itu ada pertimbangan, ini kelebihan solusi ini seperti ini, kalau kelemahannya seperti ini, terus kita akhirnya pilih yang mana. Ada. Selama ini belum mengalami. Gimana Bu? Selama ini belum mengalami. Jadi solusi yang kita pakai ya itu bisa masuk gitu. Yang sesuai prosedur aja. Iya, iya. Yang mungkin perbaikan ataupun inovasi atau ide dari Ibu sendiri apa Bu yang mungkin bisa meningkatkan layanan di dinas sosial? Karena kita ini kan meneruskan ya, mungkin ya meneruskan kan sudah ada, tinggal pembenahan seperti itu dan alhamdulillah kan sudah jalan. Pembenahan apa Bu yang Ibu lakukan selama mungkin 1,5 tahun Itu tadi yang kemarin? yang terkait sarana prasarana, terus proses pelayanan, terus administrasi pelayanan yang lebih simpel seperti itu. Lebih simpel bagaimana? Maksudnya dengan ada Kedinsos dengan persyaratan kita sudah bisa menangani gitu. Tidak harus misalkan kalau harus berkoordinasi dengan pihak desa tekan kita langsung yang berkomunikasi, jadi warga tidak harus kembali lagi ke rumah untuk melengkapi surat-surat itu. Kita cukup telepon dengan operator untuk dibuatkan surat, terus difoto kan bisa langsung kita tindak lanjuti seperti itu. Jadi tidak bolak-balik seperti itu. Kalau dulu masih bolak-balik. Iya, karena belum adanya itu. Sekarang lebih dipermudah dengan adanya sosmed dan. Tapi itu memang sekarang SOP-nya seperti itu gitu Bu. Iya. Jadi tidak perlu kembali ke ini. Iya, kita kalau sepanjang dinas sosial bisa komunikasi dengan pihak desa dan bisa mencukupi, segera kita tentukan. Oke. Sementara seperti itu Bu ya. Iya. Kemudian waktu zaman saya nggak mau saya kan pakai mawar zaman saya terkait dengan menanamkan keyakinan dalam rangka menerapkan prinsip etika aturan prosedur. Di sini Ibu menumbuhkan budaya kepatuhan yang kuat dalam tim dengan sosialisasi dan edukasi melalui pelatihan rutin, sosialisasi internal mengenai pentingnya etika kerja. Nah itu sudah Ibu lakukan gitu maksudnya di pekerjaan Ibu? Kalau kita selama ini yang untuk penerapannya itu hanya yang seperti pertemuan sharing, terus menyampaikan yang kurang pas bagaimana, nanti solusinya bagaimana, seperti itu yang kita lakukan. Kalau mendatangkan misalkan sosialisasi yang mengenai hal itu belum
mungkin kita hanya pertemuan terus menghadirkan dari pihak organisasi seperti itu, memberi pencerahan seperti itu. Itu biasanya memberikan pencerahan apa Bu? Terkait kegiatan seperti ini, ombudsman itu kita juga memanggil dari tim organisasi untuk memberikan arahan seperti itu. Aturannya gimana? Iya, gitu? betul. Pekerja yang benar itu yang bagaimana, terkait peningkatan pelayanan itu yang bagaimana, itu kami memanggil dari pihak organisasi untuk memberikan sosialisasi kepada kami. Kalau tadi pertemuan sharing menyampaikan yang kurang pas di sebelah mana, itu dengan bidang-bidang lain itu Bu? Terkait iya, Bukan itu. semua perwakilan bidang itu ada. Itu terkait dengan ombudsman tadi Bu ya? Tadi? Iya. Itu timnya berapa orang Bu waktu itu? Itu tiap bidang ada 2 orang. 2 orang. Ya, jadi ada 4 bidang, berarti ada 8 dengan sekretariat, ya sekitar 12 orang. 12 orang. Apa Bu kendalanya mengkoordinir mereka itu tim kerja itu? Kalau kendalanya kadang-kadang ada kepentingan yang berbeda toh Mbak. Kan bidang ini ada kegiatannya ini itu, ya, ada tugas yang berbenturan, misalkan seperti itu. Biasanya gimana Bu caranya ketika ini memang sudah ada target dari Ibu tapi dia juga ada target lain dari bidangnya Biasanya kita melaksanakan di luar jam kerja, misalkan setelah jam dinas itu kita ambil waktu sebentar untuk sharing gitu. Apalagi kalau mendekati penilaian itu kita lembur gitu, istilahnya lembur gitu untuk melengkapi kekurangan-kekurangannya. Oke, mungkin ada lagi terkait dengan perbedaan kepentingan gitu ya di sekitar Ibu, ataupun mungkin ada perbedaan pendapat, terus gimana caranya Ibu mengatasi itu, atau mungkin Ibu pernah memediasi ada dua belah pihak yang mungkin berbeda pendapat seperti itu, terus Ibu tengahi kayak gitu selama ini? Belum Bu ya? belum. Kalau mungkin Ibu berbeda pendapat nih dengan pendapat teman Ibu, gimana? Kita mencari solusi yang terbaik dengan setelah kita sampaikan argumen ke, misalkan kalau nggak ketemu ya kita matur ke pimpinan seperti itu, menghadap tapi berdua, nggak sendiri-sendiri gitu enggak. Terus minta solusi beliaunya. Itu apa Bu mungkin yang bisa dicontohkan? Kemarin kasus apa ya, tapi nggak begitu, maksudnya nggak begitu urgent gitu loh. Oke, kemudian ini terkait dengan emerging skill dan juga literasi digital. Apa sih Bu yang Ibu pemahaman Ibu itu sampai mana terkait dengan emerging skill itu? Itu tadi pertanyaan soal yang paling susah. Susah Bu ya. Yang digital itu terus terang kami kan zaman dulu ya Pak ya, jadi agak gaptek terus terang aja, tapi kami tetap berusaha untuk belajar, untuk minta bantuan teman-teman yang muda-muda itu untuk mengajari kami, karena sekarang kan memang berbasis semua ya kita seperti e-kinerja itu kami memang minta bantuan ke staf untuk maksudnya bukan mengerjakan ya, kita minta bantuan untuk cara mengerjakan bagaimana seperti itu, mengikuti perkembangan lah walaupun kan gradul gitu. Tapi akhirnya bisa Bu? Bisa, alhamdulillah bisa. Meskipun aku membuka RPN. Iya. Tapi kalau pemahaman emerging skill sendiri Bu, Ibu pemahamannya sampai mana? Emerging skill, kemampuan apa itu? Yang seperti soal tadi ya. Kamu tapi kalau gitu saya malah minta bimbingan jenengan. Apa Mbak itu Mbak? Emerging skill itu. Kalau yang literasi digital Bu, Ibu gimana? Sama. Ya ada sebagian yang tahu, ada sebagian yang enggak tadi waktu mengerjakan soal. Tadi terus terang aja kami ngitung benek Mbak itu.
Tapi kalau dikira-kira apa Bu, kemampuan apa itu literasi digital itu? Itu apa ya? Karena semua sekarang berbasis teknologi ya. Jadi kita harus belajar untuk lebih menguasai itu sistem teknologi itu. Oke. Nah ini ada nggak sih Bu, sekarang kan tuntutannya kan banyak dengan digital gitu Bu ya, menuntut adanya perubahan untuk pekerjaan. Misalnya harus mencapai target ataupun sasaran kerja tertentu, tapi mungkin dengan SDM yang kurang, anggaran kurang, waktu terbatas seperti itu, sehingga itu dituntut melakukan perubahan sistem kerja sendiri. Nah ini mungkin Ibu sudah ada pengalaman sebelumnya yang Ibu pernah lakukan di 5 tahun terakhir ini. Kalau terkait dinsos kan identik dengan data ya Mbak, dengan data-data di dinsos itu kan terkait identik dengan data-data kemiskinan. Jadi alhamdulillah kami mempunyai aplikasi Sigdaksos itu untuk memudahkan pendataan dari berbagai elemen, misalkan untuk memilah jumlah disabil, terus data disabil, data anak tidak sekolah, seperti itu ada di situ semua di Sigdaksos itu sistem. Itu aplikasinya apakah Ibu buat atau gimana Bu? Itu dulu perpindahan kami dari bidang Dinsos ke sekretaris. Ke sekarang? Iya, itu terbentuknya itu. Maksudnya itu Ibu rancang bersama dengan tim atau gimana Bu? Iya, kami sempat merancang dengan tim, dengan kepala dinas yang baru. Itu kami rancang, setelah itu kami pindah di sekretariat. Hanya melanjutkan yang kabit yang baru dan sudah dilaksanakan. Tapi waktu itu Ibu masih sampai mana? Hanya perancangan saja. Nanti misalkan dibuat seperti ini gimana gitu, dengan apa itu aplikasi seperti ini bagaimana, seperti itu. Oke. Ini berarti Ibu inisiasi aplikasi ini dari Ibu sendiri atau dari teman-teman yang masih muda-muda itu yang timnya Ibu, golongannya Ibu tadi? Iya betul, satu bidang itu. Karena permasalahan data yang banyak itu, jadi kita membuat aplikasi semacam itu turunan dari DTKS yang dari Kementerian Sosial, kita punya yang untuk daerah. Jadi situ tertuang data-data jumlah penduduk, miskin, terus disabil, terus dari berbagai jenis menerima bantuan-bantuan itu masuk di situ semua. Dari bawahan Ibu ya, ya. Karena yang perlu adanya mengerjakan kan dia yang sering dimintai data, jadi mungkin merasa memang perlu betul. Nah itu setelah dapat masukan seperti itu, terus apa Bu yang Bu? Kami tentunya membuat reng-rengan dulu Mbak, gitu sampai laporkan ke pimpinan. Memungkinkan enggak kalau misalkan diadakan aplikasi seperti ini, karena kan terkait anggaran juga. Permasalahannya itu koordinasi dengan bagian perencanaan dan Bapak Kepala Dinas juga. Waktu itu sudah jalan sedikit atau memang baru masih perencanaan aja? Ya. Tapi Ibu sudah sempat koordinasi dengan bagian perencanaan tadi? Iya. Dan katanya juga sudah approve juga? Iya. Baik, terakhir Bu, Ibu tadi kan sudah memilih 3 bidang Bu ya, ada kesekretariatan, sosial masyarakat, sama kehumasan. Kalau kesekretariatan itu terkait dengan sekretaris dinas sosial Bu ya? Iya. Menguasai dan menyukai Bu ya? Iya, insyaallah. Sosial masyarakatan. Ini karena sekarang di dinas sosial. Iya. Ini sudah berapa tahun Bu di dinas sosial? Saya di dinas sosial sejak tahun 2018. Iya. Oke, menguasai dan menyukai. Iya. Terus yang ketiga kehumasan, menyukai. Ini kenapa? Karena sering berinteraksi dengan masyarakat Mbak, gitu, jadi ya saya sering komunikasi dengan berbagai elemen makanya kalau dinas sosial itu. Ibu pernah nggak yang ada orang mengutarakan keluhannya secara langsung ke Ibu gitu, terus Ibu ini
solusinya seperti ini yang bisa Ibu lakukan. Kalau ada tamu misalnya Kalau ada yang mengeluhkan gitu. iya ada. Ya misalnya di pengaduan, terus misalkan pembuatan kartu Indonesia Sehat, prosesnya bagaimana, KIP prosesnya bagaimana, itu selalu ada. Kalau yang keluhan itu apa Bu biasanya? Kalau keluhan itu terkait itu Mbak, apa itu penonaktifan kartu Indonesia Sehat, itu yang sering. Penonaktifan kartu Indonesia Sehat, misalkan ada orang sakit terus mau berobat, ternyata kartunya sudah tidak aktif, seperti itu. Kalau dulu waktu saya di bidang perlindungan jaminan sosial itu masih bisa direaktivasi sepanjang belum 6 bulan. Tapi sekarang sudah tidak bisa, harus pengusulan ulang dari nol sesuai aturan dari kementerian. Oke, kemudian selain aplikasi tadi ada lagi Bu mungkin Ibu mungkin merancang suatu sistem yang bisa mempermudah dalam pekerjaan gitu atau suatu cara kerja yang bisa mempermudah pekerjaan. Itu tadi kita membentuk tim namanya tim apa atau tim pintar apa itu. Yang ombudsman tadi. Iya, termasuk kegiatan lainnya, data-data lainnya, tugas-tugas lainnya, ya. Kita masih muda-muda dan nggak gaptek seperti kami, jadi pinter-pinter. Tapi itu meneruskan dari yang lama Bu ya. Maksudnya itu timnya sudah memang dari dulu sudah ada, cuma itu meneruskan. Iya, tinggal memotivasi dan mengawasi, setelah memonitoring aja. Jadi sudah jalan dari dulu. Oke, ada nggak Bu yang mungkin targetnya di bulan ini harus tercapai segini, tapi mungkin dia kurang terlalu sibuk di bidangnya sehingga tidak bisa memenuhi data-data itu atau kalau terkait data-data, alhamdulillah kami selalu tercukupi Mbak. Misalkan ada permintaan segera bisa kami penuhi karena dengan adanya sidak tadi, terus itu kan sudah connect dengan perencanaan, jadi semua permintaan data itu kan ada di perencanaan yang memenuhi, jadi tinggal klik dan koordinasi dengan bidang-bidang, nanti tinggal kirim, kita menghimpun, kita kirim ke yang meminta, seperti itu. Selain Sidaksos ada lagi Bu yang sebelum itu selama Ibu jadi Kapit yang itu? Dulu EPBI, ada aplikasi EPBI itu yang terkait usulan data dari desa terkait kartu Indonesia Sehat waktu di bidang. Akhirnya tidak jalan karena keterkaitan anggaran Mbak. Terus terang lagi karena tujuh pimpinan seperti itu ya sudah kita Akhirnya sampai sekarang ya nggak ada. Nggak ada. Baik Bu, saya rasa sudah cukup Terima untuk wawancaranya. kasih.